semuanya, di sini kami dari tim guru. Saya Ibu Maria Belen Sehaan, saya Ibu Devi Sarani, saya Ibu Sinapungu, Saya Ibu Natalia Magun. dan ada satu lagi Ibu Parida Silaban ini. Kami dari tim guru akan membahas mengenai materi tentang strategi pengurangan biaya. Simak videonya ya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai fakta tentang pengurangan biaya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan penjelasan awalnya. Lingkungan bisnis yang kompetitif menuntut personel perusahaan untuk mampu mengurangi biaya dalam jumlah signifikan dan untuk jangka waktu panjang. Pengurangan biaya seperti itu disebut pengurangan biaya yang bersifat strategi atau strategi cost reduction. Di sini disajikan ada beberapa fakta yang berkaitan dengan strategi cost reduction. Yang pertama, ada strategi cost reduction mencakup jangka waktu panjang, di mana untuk perusahaan manufaktur, strategi cost reduction mencakup daur hidup produk jangka waktu sejak saat suatu produk didesain dan dikembangkan, kemudian diproduksi, dipasarkan, dan diproduksinya secara komersil. Yang kedua, ada strategi cost reduction akan efektif jika difokuskan pada tahap perencanaan, bukan pada tahap implementasi rencana. Dalam perusahaan manufaktur, proses pembuatan produk dilaksanakan melalui rantai nilai yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap desain, pengembangan, produksi, pemasaran, dan distribusi, dan yang kedua ada tahap pengembangan dan desain. Yang ketiga, ada strategi cost reduction menjadikan pengurangan biaya bagian strategi untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif, sehingga mencakup keseluruhan rantai nilai atau value chain, bukan hanya pada pengurangan pada saat produksi, apalagi hanya berkaitan dengan pengurangan biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir, ada pencatatan biaya yang telah terjadi tidak dapat mempengaruhi perilaku manajemen di dalam mengkonsumsi sumber daya, sedangkan strategi cost reduction membutuhkan sistem informasi biaya yang dapat mempengaruhi perilaku manajemen dalam melakukan improvement secara berkelanjutan terhadap proses pembuatan produk. Di sini ada pengurangan biaya dalam manajemen tradisional. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, umumnya program pengurangan biaya tradisional berwujud. Dan menurut Schultz and Young, pada tahun 1995, terdapat ada 5, yaitu yang pertama, pendekatan teknologi adalah melakukan penggantian tenaga kerja dengan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasi dan untuk mengurangi tekanan dari serikat pekerja. Yang kedua ada Lean and Mean program, di mana program ini memfokuskan sasarannya ke pengurangan jumlah karyawan, bukan pengurangan pekerjaannya. Dan yang ketiga ada pemindahan pabrik ke lokasi tenaga kerja yang tenaga kerjanya rendah. Yang keempat ada merger, yang kelima ada diversifikasi. Pengurangan biaya dalam jangka waktu panjang hanya dapat dilakukan melalui total equity management dan total approach to put quality and every aspect of management menurut Crick pada tahun 1994. Karena itu, di dalam strategi cost reduction, pengurangan biaya terjadi sebagai hasil improvement berkelanjutan terhadap yang pertama ada kualitas atau quality, yang kedua ada keandalan atau dependability, yang ketiga ada kecepatan atau speed. Selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan program pengurangan biaya. Terdapat ada 5 faktor yang menjadi penyebab kegagalan program pengurangan biaya. Yang pertama, tidak adanya tujuan yang jelas. Yang kedua, berorientasi jangka pendek. Yang ketiga, bersifat reaktif. Yang keempat, tidak adanya pengetahuan memadai tentang sifat biaya. Dan yang terakhir, tidak tersedia informasi tentang penyebab terjadinya biaya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi cost reduction dilaksanakan. Pendekatan strategi dalam pengurangan biaya memiliki 10 karakteristik. Yang pertama, bertujuan untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif. Di sini, di dalam jangka waktu panjang, strategi cost reduction merupakan strategi jangka panjang yang memadukan strategi untuk menempatkan perusahaan pada posisi kompetitif. Yang kedua, berlingkup luas atau thinking system. Strategi cost reduction akan berhasil jika dilandasi dengan cara berpikir sistem yang berlingkup luas yang mencakup keseluruhan aspek manajemen perusahaan tersebut harus berkualitas, sehingga acara konsisten perusahaan mampu menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas pula.
Yang ketiga, berjangka panjang, di mana strategi cost reduction harus usaha berjangka panjang yang membentuk gaya manajemen tertentu agar penurunan biaya menjadi suatu program yang mampu bertahan lama. Yang keempat, bersifat berkelanjutan. Strategi cost reduction harus dilandasi dengan semangat untuk melakukan improvement berkelanjutan yang tertanam di dalam diri personel. Yang kelima, bersifat proaktif. Strategi cost reduction merupakan usaha yang bersifat proaktif. Manajemen dapat mempertimbangkan dengan baik berbagai alternatif terbaik. Yang keenam, berfokus ke seluruh mata rantai nilai. Strategi cost reduction tidak akan berhasil jika hanya difokuskan ke salah satu mata rantai nilai. Terdapat ada dua mata rantai. Yang pertama, mata rantai nilai dalam perusahaan sebagaimana diperhatikan yang akan saya jelaskan. Di situ ada desain, pengembangan, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan. Yang kedua ada mata rantai dalam jejaring atau network yang adanya perusahaan, desain, pengembangan, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan pada perusahaan. Yang ketujuh, berdasarkan mindset yang berfokus pada customer dan improvement berkelanjutan. Strategi ini memiliki ada dua kompetensi yang perlu dimiliki. Yang pertama ada kompetensi untuk memproduksi produk jasa yang mampu menghasilkan value bagi customer, dan kompetensi untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap sistem dan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang ke-8, karyawan adalah penentu akhir biaya tenaga kerja adalah biaya jangka panjang, di mana memerlukan perusahaan perilaku personel. Dalam jangka panjang, keputusan dan tindakan personel merupakan penyebab timbulnya biaya. Dan yang ke-9 ada keseriusan manajemen puncak, merupakan proses penentu efektivitas dalam pengurangan biaya. Dan yang ke-10 ada TKM mindset sebagai landasan strategi cost reduction. Pembentukan mindset ini merupakan tanggung jawab manajemen puncak. Baiklah, sekian materi yang dapat saya berikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh guru yang lain. Materi selanjutnya yaitu ada strategi cost reduction yang banyak ditempuh. Yang pertama itu ada pemberdayaan karyawan. Yang kedua ada just in time purchasing. Yang ketiga ada vendor managed inventory. Yang keempat ada just in time manufacturing. Yang kelima ada cross functional teamwork. Yang keenam ada strategic alliance. Dan yang terakhir ada open book management. Di antara 7 strategi pengurangan biaya yang banyak ditempuh ini, pada pembahasan kali ini akan menekankan pada strategi just in time. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen persediaan just in time. Ada beberapa karakteristik dasar just in time. Yang pertama itu tata letak pabrik, lalu pengelompokan dan pemberdayaan karyawan, lalu total pengendalian kualitas, dan yang keempat itu ketelusuran overhead pabrik. Nah, ada beberapa keterbatasan dari just in time ini. Yang pertama, para pemasok mungkin merasa tertekan karena kontrak jangka panjang memungkinkan perlunya perjanjian yang baru dalam hal menaikkan harga. Lalu yang kedua, bagi pelanggan atau pengecer pada saat tertentu tidak memperoleh produk yang diinginkan karena model just in time ini tidak memiliki banyak persediaan. Lalu yang ketiga, cara pekerja atau karyawan perusahaan yang melakukan model just in time seringkali merasa tenaganya diperas ketika perusahaan yang bersangkutan beroperasi untuk menghasilkan produk yang banyak atas permintaan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari just in time. Di sini sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan bahan baku dalam 1 tahun sebanyak 80.000 unit. Penggunaan bahan baku rata-rata 320 unit per hari, sedangkan penggunaan bahan baku maksimal 340 unit per hari. Pemesanan bahan baku Rp1.250.000 setiap kali memesan, dan biaya penyimpanannya Rp500 per unit. Waktu tunggu atau lead time-nya adalah 10 hari. Yang pertama, diminta hitunglah EOQ dan biaya persediaan pada EOQ. Yang kedua, diminta hitunglah biaya persediaan untuk 2 kali dan 5 kali memesan. Dan yang ketiga, hitunglah safety stock dan ROP-nya. Maka untuk penyelesaian yang pertama, akar 2 dikali 80.000 dikali 1.250.000 dibagi 500 didapat hasilnya akar 400 juta. Lalu hasil dari akar tersebut yaitu 20.000. Kemudian kita menghitung biaya persediaan pada EOQ. Nah, di sini biaya pemesanannya 4 dikali 1.250.000 didapat hasilnya 5 juta. Kemudian untuk biaya penyimpanan 20.000 dibagi 2 dikali 500 maka didapat hasilnya 5 juta.
Lalu biaya pemesanan 5 juta ditambah biaya penyimpanan 5 juta, didapatlah hasil dari biaya persediaan 4 kali memesan yaitu sebesar 10 juta. Nah, di sini 80.000 unit dibagi 20.000 yaitu 4 kali memesan dalam 1 tahun. Kemudian kita mencari biaya persediaan untuk 2 kali dan 5 kali memesan. Untuk yang 2 kali memesan, caranya biaya pemesanan 2 kali 1.250.000 didapat hasilnya 2.500.000. Kemudian biaya penyimpanannya 40.000 dibagi 2 dikali 500 didapat hasilnya 10 juta. Kemudian biaya pemesanan 2.500.000 ditambah dengan biaya penyimpanan 10 juta didapat hasilnya 12.500.000. Nah, di sini 80.000 unit dibagi 2 yaitu 40.000 unit. Lalu kemudian kita menghitung biaya persediaan untuk 5 kali memesan. Caranya sama, 5 dikali 1.250.000 didapat hasilnya 6.250.000. Lalu untuk biaya penyimpanannya 16.000 dibagi 2 dikali 500 didapat hasilnya 4 juta. Lalu kita tambah saja biaya pemesanan 6.250.000 ditambah biaya penyimpanan 4 juta didapat hasilnya 10.250.000. Nah, di sini 80.000 unit dibagi 5 sama dengan 16.000 unit. Kemudian kita mencari safety stock atau persediaan pengaman. Kebutuhan rata-rata per hari itu kan 340 unit dari soal. Kemudian kebutuhan maksimal per harinya 320 unit. Nah, itu tinggal kita kurangkan saja, maka didapat selisih kebutuhan per hari yaitu 20 unit. Safety stocknya berarti 10 hari dikali 20 unit, didapatlah 200 unit. Kemudian kita mencari reorder point atau ROP yaitu 10 dikali 320 unit. Kemudian hasilnya ditambah dengan 200 unit. Oke, anak-anak ibu yang ibu sayangi, di sini ibu akan melanjutkan materi berikutnya itu tentang apa saja sih sistem informasi biaya untuk menunjang strategi cost reduction. Nah, seperti yang udah anak-anak ibu lihat di sini ada 6 ya. Yang pertama itu ada target costing, yang kedua ada kaizen costing, yang ketiga ada life cycle product costing, yang keempat ada quality cost system, yang kelima ada activity based cost system, dan yang keenam ada contemporary feedback control. Nah, yang tadi sudah ibu jelaskan itu ada 6 ya, tentang apa aja sistem informasi biaya yang menunjang strategi cost reduction. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah, jadi kita tadi udah tahu ada sistem informasi biaya untuk menunjang strategi cost reduction. Jadi kita perlu memahami lebih dalam lagi gimana aja sih strategi tersebut. So, yang pertama kita akan membahas tentang target costing. Jadi seperti yang kita tahu itu, target costing itu metode penentuan cost produk atau jasa yang didasarkan pada harga atau target price yang diperkirakan dapat diterima oleh customer. Formula harga jual produk terlihat sebagai berikut. Jadi ada rumusnya nih. Di sini seperti yang kita lihat, rumusnya itu harga jual sama dengan cost penuh atau full cost ditambah laba memadai yang diharapkan. Nah, itu tuh rumusnya untuk target costing tentang apa aja sih sistem informasi biaya untuk menunjang strategi cost reduction. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada perbedaan pendekatan penentuan harga jual produk dalam akuntansi biaya tradisional dan dalam akuntansi biaya komputer. Nah, di sini dapat kita perhatikan ya anak-anak. Di sini ada di sebelah kiri itu ada akuntansi biaya tradisional dan di sebelah kanan ada akuntansi biaya kontemporer. Nah, dalam akuntansi biaya tradisional ini ada katanya cost penuh atau full cost. Yang kedua ada laba memadai yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada harga jual. Kemudian yang ketiga tersebut dijumlahkan atau dikurangkan menurut sesuai ya sama soalnya. Nah, yang ketiga itu ada akuntansi biaya kontemporer. Jadi akuntansi biaya kontemporer ini bagian-bagiannya ada target cost, laba memadai yang diharapkan, dan target price. Oke, anak-anak ibu gimana? Ngerti tidak? Kita akan mempelajari tentang kaizen costing, di mana dikatakan kaizen costing ini sistem akuntansi biaya secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam mengolah biaya pada tahap produksi produk. Nah, kaizen costing ini digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinue product. Nah, fokus perhatiannya itu produsen diserahkan kepada cost reduction target merupakan selisih antara target
cost dengan estimasi actual cost yang diperkirakan terjadi selama tahun anggaran. Lanjutkan yang ketiga, itu mengenai life cycle product costing. Di sini dikatakan akuntansi biaya tradisional hanya menyediakan informasi biaya yang bersangkutan dengan produk yang diproduksi dalam periode akuntansi tertentu. Untuk memproduksi produk diperlukan biaya riset dan pengembangannya, biaya tes produksi, dan biaya pemasaran, biaya perancangan kembali, bila mana pasar menghendaki perubahan desain, dan biaya lain-lain untuk mempertahankan suatu produk agar tetap diperlukan oleh customer. Nah, kemudian biaya-biaya tersebut digolongkan ke dalam kelompok product sustaining cost yang tidak bersangkutan dengan aktivitas produksi dengan produk periode akuntansi tertentu. Biaya-biaya tersebut dipengaruhi oleh taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama daur hidup produk atau produk life cycle. Pengumpulan informasi biaya penuh masa lalu yang berhubungan dengan produk tertentu selama jangka waktu daur hidup produk akan dapat diberikan kesempatan kepada manajemen untuk memperbaiki kemampuan produk dalam menghasilkan laba selama periode tersebut. Mari kita bahas contoh life cycle product costing. PT X merencanakan akan memasarkan produk baru A dalam tahun anggaran 2000X2. Produk tersebut akan didesain dan telah dikembangkan pada kuartal terakhir 2000X1. Diperkirakan produk A tersebut akan memiliki daur hidup 2 tahun. Perhitungan biaya per unit produk dan harga jual per unit produk yang dianggarkan selama daur hidup produk tersebut digambarkan pada gambar 25. Dan untuk perhitungan anggaran biaya per unit produk selama daur hidup produk A, yaitu untuk biaya desain dan pengembangan pada tahun 2001 itu sebesar 250.000, dan untuk biaya produksinya itu 0. Pada tahun 2002 itu biaya produksinya 200.000, 2003 biaya produksinya 150.000. Dan untuk biaya dukungan logistiknya pada tahun 2001 itu 0, pada tahun 2002 400.000, dan pada tahun 2003 290.000. Dan jumlah total biaya tahunannya itu untuk tahun 2001 jumlahnya 250.000, tahun 2002 jumlahnya 340.000, dan tahun 2003 jumlahnya 440.000, yang dimana total dari jumlah biaya tahunannya itu untuk dari tahun 2001 sampai 2003 itu 1.030.000. Adapun jumlah total biaya kumulatifnya pada tahun 2001 250.000, tahun 2002 590.000, dan pada tahun 2003 1.030.000. Dan jumlah unit yang diproduksi pada tahun 2002 itu 5.900, dan pada tahun 2003 4.400. Dan biaya per unit produk yang dianggarkan pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp100. Dan untuk harga jual per unit produknya menjadi Rp150. Dan atas dasar data yang sudah disajikan tadi, maka dibuat anggaran pendapatan dan biaya produk A selama daur hidupnya, yaitu pada tahun 2001 untuk pendapatannya itu 0 dan biayanya 250.000, maka itu rugi 250.000. Dan pada tahun 2002 pendapatan 885.000 dan biayanya 340.000, laba 545.000, yang dimana laba kumulatifnya menjadi 295.000. Dan pada tahun 2003 pendapatan 660.000, biaya 440.000, dan labanya 220.000, maka laba kumulatifnya 515.000. Adapun jumlah pendapatan dari tahun 2001 sampai 2003 yaitu 1.545.000 dan biayanya 1.030.000, maka laba yang didapatkan dari tahun 2001 sampai 2003 yaitu 515.000. Selanjutnya, untuk memantau pelaksanaan anggaran biaya produk selama daur hidupnya, manajemen memerlukan umpan balik berupa laporan kinerja produk selama daur hidupnya, yang dimana pada tahun 2001 untuk desain dan pengembangan biaya sesungguhnya itu 240.000 dan biaya yang dianggarkan 250.000, maka selisihnya yaitu sebesar 100.000 laba. Dan pada tahun 2002 untuk produksi biaya sesungguhnya 250.000 dan biaya yang dianggarkan 200.000, maka selisihnya yaitu 50.000 rugi karena
biaya sesungguhnya lebih besar dari biaya yang dianggarkan. Selanjutnya untuk dukungan logistik, biaya sesungguhnya 125.000 dan biaya yang dianggarkan 140.000. Maka selisihnya yaitu laba 15.000. Dan pada tahun 2003 untuk produksi biaya sesungguhnya 155.000 dan biaya yang dianggarkan 150.000, maka selisih rugi 5.000 yang dimana biaya sesungguhnya lebih besar dari biaya yang dianggarkan. Dan untuk dukungan logistik biaya sesungguhnya 250.000 dan biaya yang dianggarkan 290.000, maka selisihnya laba 40.000. Dan untuk catatan yang dimana biaya produksi sesungguhnya lebih tinggi daripada yang dianggarkan karena desain produk memerlukan kualitas bahan baku yang lebih tinggi, sehingga harga per unit bahan yang dibeli sedikit lebih tinggi daripada yang dianggarkan semula. Dan untuk desain produk di masa yang akan datang perlu memerhatikan hal ini. Dan untuk biaya dukungan logistik lebih rendah daripada yang dianggarkan karena munculnya jasa baru yang dijual oleh perusahaan angkutan umum yang dimana menawarkan jasa angkutan melalui customer, sehingga mengakibatkan biaya angkut per unit lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya. Sistem yang kelima yaitu ABC System. ABC System didesain untuk memungkinkan personel memperoleh informasi berlimpah tentang aktivitas yang terjadi sebab timbulnya biaya. Dengan informasi tentang aktivitas inilah, personel akan mampu menyusun rencana pengelolaan aktivitas yang menjanjikan pengurangan biaya dalam jumlah yang signifikan. Pengurangan biaya dalam jumlah signifikan hanya dapat dihasilkan melalui proses perencanaan yang menggunakan data yang andal tentang penyebab terjadinya biaya. Dan sistem yang terakhir atau yang keenam yaitu Contemporary Feedback Control. Feedback control adalah pengendalian melalui umpan balik informasi tentang pelaksanaan tindakan dan atau keluaran sesungguhnya untuk memungkinkan personel atau atasannya menilai kesesuaian perilaku sesungguhnya personel dengan perilaku yang diharapkan daripadanya, yang dimana orientasi pengendalian adalah ditujukan ke perilaku personil di masa yang akan datang. Sedangkan feedback control berorientasi ke informasi tentang perilaku personil di masa yang telah lalu. Yang mana timbul pertanyaan, di manakah feedback berperan di dalam sistem pengendalian? Nah, contemporary feedback control adalah pengendalian yang ditujukan untuk memusatkan perhatian manajemen ke kepuasan customer dan ke improvement secara berkelanjutan terhadap proses yang digunakan untuk melayani customer. Sistem yang mendukung strategi pengurangan biaya yang keempat yaitu quality cost system, yang dimana quality cost system atau biaya kualitas adalah biaya yang bersangkutan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan produk cacat, yang dimana dalam lingkungan persaingan tingkat dunia, produk berkualitas atau quality product merupakan salah satu keunggulan yang diusahakan agar perusahaan menempati posisi tertentu dalam persaingan tersebut. Biaya kualitas dapat dibagi menjadi 4 kelompok biaya. 4 kelompok. Yang pertama biaya pencegahan, yang kedua biaya penilaian, yang ketiga biaya kegagalan intern, dan yang keempat biaya kegagalan ekstern. Karena ada kemungkinan terjadinya ketidakberesan sesuatu, misalnya mesin rusak, bahan baku cacat, karyawan kurang terampil, maka perusahaan perlu mengeluarkan biaya pencegahan dan biaya penilaian. Jika kerusakan telah benar-benar terjadi sehingga menghasilkan produk cacat, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya kegagalan, misalnya biaya pengerjaan kembali, biaya garansi, kerugian akibat mesin berhenti. Halo semuanya, bagaimana kabarnya semua? Berjumpa lagi dengan kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai strategi pengurangan biaya. Sistem yang mendukung strategi pengurangan biaya yang keempat yaitu quality cost system, yang dimana quality cost system atau biaya kualitas adalah biaya yang bersangkutan dengan penciptaan, pengidentifikasian, perbaikan, dan pencegahan produk cacat, yang dimana dalam lingkungan persaingan tingkat dunia, produk berkualitas atau quality product merupakan salah satu keunggulan yang diusahakan
agar perusahaan menempati posisi tertentu dalam persaingan tersebut. Biaya kualitas dapat dibagi menjadi 4 kelompok biaya. 4 kelompok. Yang pertama biaya pencegahan, yang kedua biaya penilaian, yang ketiga biaya kegagalan intern, dan yang keempat biaya kegagalan ekstern. Karena ada kemungkinan terjadinya ketidakberesan sesuatu, misalnya mesin rusak, bahan baku cacat, karyawan kurang terampil, maka perusahaan perlu mengeluarkan biaya pencegahan dan biaya penilaian. Jika kerusakan telah benar-benar terjadi sehingga menghasilkan produk cacat, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya kegagalan, misalnya biaya pengerjaan kembali, biaya garansi, kerugian akibat mesin berhenti. Baik, setelah pembahasan materi tadi, diharapkan untuk para siswa dapat memahami pembahasan mengenai strategi pengurangan biaya. Terima kasih.